Di- Oke, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait dengan produk satu Innovation and New Product Development. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada dosen pengampu, yaitu Bu Dewi Agustin, dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mengikuti, sudah ingin mengikuti presentasi kami kali ini. Oke, jadi untuk pertama kalinya ini kita mau jelasin dulu latar belakang kenapa kita ngebahas tentang produk satu, yaitu terkait dengan inovasi dan pengembangan produk baru. Jadi kita ambil contoh dari perusahaan Under Armour, yaitu apa namanya perusahaan apa ya pakaian olahraga yang tadinya tuh khususnya untuk laki-laki ya pakaiannya, cuman seiring berjalannya waktu udah banyak juga produk-produk yang didesain untuk perempuan gitu. Jadi ini berdasarkan pernyataan Neil Goldman. Jadi Neil Goldman itu adalah pengambil keputusan dari perusahaan Under Armour ini. Dia menyatakan kalau pernah terjadi penurunan penjualan ya untuk produk Under Armour yaitu headgear base layer. Jadi headgear base layer ini tuh pakaian yang kalau dipakai sama atlet atau sama siapapun itu mereka yang tadinya akan kepanasan kalau nggak pakai headgear ini, jadi kondisi tubuhnya tuh ternetralisir. Jadi mereka tetap ngerasa nyaman, ngerasa dingin gitu, kayak adem, nggak kepanasan. Nah itu produknya. Nah, tapi ternyata yang punya teknologi secanggih itu gitu ya, pakaian yang berteknologi secanggih itu bukan cuma Under Armour aja yang punya gitu, tapi juga ada merek-merek lain yang bisa menyaingi produknya Under Armour yang ini atau headgear base layer ini. Sehingga pada tahun 2011 Under Armour tuh menghadapi tantangan persaingan ya dari merek lain tersebut. Setelah dianalisis oleh Neil Goldman ini, akhirnya ditemukan 3 opsi yang yang apa namanya bisa jadi pilihan untuk Under Armour ini untuk mengatasi permasalahan ini gitu. Jadi yang pertama ada pilihan untuk fokus pada pengembangan produk baru atau meningkatkan strategi pemasarannya atau mau bikin rencana bisnis yang baru. Nah, jadi sehingga di sini kita tahu gitu, yang namanya pengembangan produk baru, berinovasi dan juga meningkatkan strategi pemasaran adalah salah salah dua gitu dari pilihan strategis yang bisa kita pilih gitu untuk mengatasi permasalahan terkait dengan penjualan dan juga khususnya akan ini yang mempengaruhi profit bisnis. Nah, sehingga hal ini penting untuk diketahui gitu. Nah, inilah latar belakang kenapa kita membahas bab ini ya, terkait dengan inovasi dan pengembangan produk baru. Ini untuk tim kami dari kelompok 7 ada saya sendiri, Amelia Putri Abdullah dengan NIM 17144230075 dan untuk ketiga rekan saya akan memperkenalkan dirinya masing-masing ketika akan mempresentasikan materinya. Untuk pokok bahasannya sendiri, di sini ada 5 pokok bahasan. Yang pertama, tentang how value is derived through different product layers. Jadi setiap produk itu punya layers-layers-nya tersendiri, dan dari layers-layers itu punya nilainya masing-masing. Nanti untuk selanjutnya akan dibahas lebih detail oleh rekan saya. Dan untuk pembahasan yang kedua terkait dengan bagaimana pemasar mengklasifikasikan suatu produk. Gitu. Jadi kenapa harus diklasifikasikan dan juga bagaimana penggolongannya atau pengklasifikasiannya. Untuk yang ketiga itu terkait dengan the importance and types of product innovations. Jadi tipe-tipe dari menginovasikan produk dan juga apa definisi pentingnya proses berinovasi itu apa gitu. Pembahasan yang keempat terkait dengan uh, pengembangan produk baru itu sendiri seperti apa. Yang kelima tentang proses uh, adopsi atau adaptasi dari konsumen terhadap suatu produk dan juga penyebaran dari suatu produk ya. Jadi kayak the process of product adoption and the diffusion of innovations gitu. Oke, untuk pembahasan yang pertama akan dipresentasikan oleh Nuku. Silakan Nuku untuk mempresentasikannya.
Oke, terima kasih Amel sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan materi yang pertama, yaitu explain how value is derived through different layers. Bagaimana sebuah nilai itu ada di setiap tahapannya. Ya, di sini kita sudah melihat ada dua jebakan tikus. Ya, yang satu ini yang model lama, yang satu ini yang model baru yang sudah berinovasi. Nah, mereka memiliki dua nilai yang yang berbeda gitu. Yang ini nilainya yang memiliki nilai yang jadul dan ini nilai yang modern. Tetapi di antara produk ini ada salah satu produk yang memang benar-benar bisa disebut jebakan tikus, yang satu lagi jebakan tikus yang membuat nyaman para konsumennya, dan yang satu lagi ada juga yang disebut jebakan tikus yang tidak nyaman ketika digunakan oleh para konsumen. Ya, bisa dilihat yang di sebelah kuning ini adalah jebakan jebakan tikus yang kita sering bilang itu yang sekali pakai tikusnya kejepit habis itu kita buang. Nah, jadi ini nih adalah yang sangat efektif untuk para konsumen-konsumen, dan yang di sebelah sini itu adalah jebakan tikus yang tikusnya masuk satu-satu, mati di dalam gitu, dan akhirnya menimbulkan banyak-banyak bangkai di situ sehingga tidak bisa digunakan untuk kedua kali, bahkan ketiga kali itu menimbulkan bau yang tidak nyaman. Dan ini telah terjadi di sebuah perusahaan besar, ya, yaitu Woodstream Corp, yang membuat perangkap tikus bermerekkan Victor, ya. Yang ini yang hitam itu disebut Little Cam dulu sama Victor. Jadi Little Cam ini kenapa tidak berhasil masuk ke para konsumen, karena Little Cam ini tidak mengikuti kehidupan manusia. Mereka hanya melihat kehidupan tikusnya saja. Tikus masuk ke sana, bisa masuk ke sana terus-menerus, tapi tidak melihat kenyamanan konsumennya gitu. Jika dipakai berkali-kali, itu akan menimbulkan bau yang tidak enak gitu. Dan bagaimana cara kita memahami produk yang menarik uang konsumen gitu. Nah, caranya itu adalah produk yang sukses itu bukan produk yang memberikan produk yang sukses itu adalah produk yang memberikan nilai bagi konsumen. Nilai ini bisa berupa manfaat, eh, jika makanan itu bisa berupa rasa, ataupun jika alat-alat bisa fungsi yang canggih, atau misalnya harga yang terjangkau. Nah, dan tugas-tugas pemasarnya itu menciptakan nilai yang baik daripada produk yang sudah ada di pasar. Jadi terus berinovasi dengan melihat behavior dari konsumen dan juga dari inovasi-inovasi lainnya. Dan yang kedua itu meyakinkan konsumen bahwa produk yang ditawarkan itu adalah yang terbaik. Seperti itu. Oke, boleh di next. Dan ada pun tiga tahapan, tiga lapisan-lapisan produk itu. Nah, yang pertama itu ada core product, adalah manfaat dasar yang ditawarkan produk kepada konsumen. Ini adalah alasan utama mengapa konsumen membeli produk tersebut. Ya, jadi core product itu adalah manfaat dasar yang ditawarkan produk kepada konsumen. Jadi core product ini adalah misalnya kita membeli sepatu lari yang fungsi utamanya itu adalah untuk bergerak dengan cepat dan nyaman gitu ketika berolahraga, atau misalnya smartphone yang manfaat dasarnya itu untuk komunikasi, informasi, dan menjalankan sebuah software atau aplikasi. Nah, produk inti atau juga produk inti misalnya dari pasta gigi. Nah, itu manfaat utamanya yaitu membersihkan gigi dan menyegarkan nafas. Jadi core produk ini itu sungguh penting. Jika di sebuah produk tidak ada core produknya itu apa, nah itu akan sulit masuk di sebuah pasaran gitu. Jadi tips ketika ingin membangun sebuah produk itu yang harus ditanyakan pertama itu adalah apa manfaat dasar bagi suatu produk itu gitu. Nah, yang kedua itu ada aktual produk. Aktual produk ini adalah wujud fisik dari sebuah produk yang ditawarkan kepada konsumen. Ini adalah produk yang dapat dilihat, disentuh, dirasakan, dicium, dan didengar oleh konsumen. Jadi aktual produk ini adalah lebih jelasnya fisiknya sebuah produk tersebut, misalnya bentuk, desain, kualitas, merek, dan kemasannya gitu.
Jadi bentuk desain bagaimana produk itu dilihat sama orang, kualitas bagaimana, ketahanan, terus mereknya misalnya seperti Uniqlo itu sudah punya nama yang merek yang bagus di luar sana, atau kemasannya produk yang disajikan itu seperti apa. Ya, contoh misalnya dari sepatu lari, kita melihat banyak sepatu lari yang berbeda jenis-jenisnya, gitu kan. Dari situ kita bisa memilih mana bentuk fisik yang baik untuk kita, yang cocok di mata kita gitu. Ya, misalnya pasta gigi juga gitu, misalnya rasanya kan beda-beda. Nah, itu aktual produk. Tuh. Nah, produk aktual harus menarik dan sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Produk yang tidak tepat memiliki produk aktual yang menarik akan sulit bersaing di pasaran juga gitu. Jadi harus tahu di mana pasarnya masing-masing seperti itu. Dan yang terakhir itu ada augmented product. Augmented product ini adalah layanan dan manfaat tambahan yang ditawarkan kepada konsumen di luar produk fisik. Produk tambahan ini dapat meningkatkan nilai dan daya tarik produk bagi konsumen, misalnya seperti garansi, layanan pengiriman, panduan penggunaan, dan good service. Jadi misalnya ketika kita membeli handphone itu, nah itu kan ada yang disebut garansi, nah itu disebut augmented product gitu, di luar bentuk fisiknya gitu, di luar core produknya gitu. Bahkan misalnya jika augmented product ini adalah suatu apa ya, bisa disebut juga keunggulan gitu. Misalnya seperti Apple yang memiliki Apple Music, Apple Care, iCloud gitu. Nike yang memiliki Nike Plus, Nike Run Club, dan itu adalah di luar fisik produk tersebut gitu, yang bisa dinikmati oleh para konsumen gitu. Jadi produk tambahan ini adalah cara yang efektif untuk membedakan produk Anda dari pesaing yang lainnya dan meningkatkan nilai bagi konsumen. Dengan menawarkan produk tambahan atau augmented produk yang paling menarik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, Anda dapat meningkatkan loyalitas konsumen dan meningkatkan penjualan Anda gitu. Nah, contoh kecilnya itu seperti hadiah, misalnya hadiah kita ketika memberikan sebuah hadiah kepada seseorang, jika kita memberikan hadiahnya, misalnya kita mau ngasih misalnya ngasih coklat gitu, tapi hanya cuma coklatnya doang, nggak pakai pita, nggak pakai apa, itu akan beda rasanya ketika dikasih pita dan yang lain-lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, boleh dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Nuku atas pemaparan materinya. Untuk pembahasan yang kedua akan dibahas oleh saya. Ini terkait dengan bagaimana pemasar mengklasifikasikan suatu produk ya. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu kenapa marketer itu perlu mengklasifikasi suatu produk ya. Nah, di sini dari buku itu dikasih tahu untuk memudahkan marketer ya, untuk membantu marketer dalam hal mendevelop suatu produk baru dan juga membuat bauran marketing. Yang kan kita tahu ya kalau konsumen itu dasarnya apa sih kalau mau beli produk gitu. Pasti ada kebutuhan, ada keinginan gitu. Dan juga ada permasalahan yang pengen pengen diselesaikan gitu. Nah, sehingga di sini pemasar perlu tahu apa namanya basis-basisnya itu tadi kayak produk itu kan beragam banget ya di pasaran kayak jenisnya, fungsinya, macam-macamnya itu banyak banget gitu. Jadi kalau nggak diklasifikasikan dulu, nggak digolongkan dulu, itu akan terlalu random gitu. Nah, itu bikin pemasar tuh akhirnya kesulitan untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebenarnya kita perlu buat inovasi apa sih gitu, supaya si customer-nya ini terpuaskan gitu oleh produk yang mereka beli gitu dari kita gitu. Jadi gimana sih si marketernya ini mengklasifikasikan produk? Di sini ada 3 penggolongan dari marketernya itu yang berdasarkan dengan uh, produk yang tahan lama atau tidak tahan lama, atau yang kedua itu digolongkan berdasarkan cara si konsumen ini memutuskan ketika ingin membeli suatu produk gitu. Jadi ada proses pengambilan keputusannya dan itu yang kita cari tahu gitu. Dan juga general types of B2B products. Jadi suatu bisnis itu bisa loh beli produk dari bisnis lain yang nantinya bisa jadi modalnya gitu untuk dibikin produk barunya dia ataupun service jasa gitu.
Kayak yang pertama itu how long do product last? Ini yang tadi yang sempat di-mention. Jadi ada dua penggolongan berdasarkan ketahanan suatu produk ya. Ada yang durable, ada yang non-durable. Seperti namanya, durable itu kan tahan lama, non-durable itu tidak tahan lama. Jadi ada dua ciri khas dari durable goods. Dia itu progres kita secara long term gitu. Benefit-benefit yang kita terima akan kita rasakan secara jangka panjang gitu. Contohnya ya, barang-barang yang durable itu yang tahan lama kayak rumah, mobil gitu, atau elektronik, handphone. Nah, ini berefek juga ke apa namanya konsumen. Jadi kayak konsumennya itu punya kondisi yang kita sebut high involvement purchase gitu. Jadi si konsumen yang mau beli barang-barang yang durable goods ini biasanya ada di dalam kondisi yang penuh banyak pertimbangan gitu, yang mengeluarkan banyak energi sampai akhirnya bisa, oke, saya beli produk ini seperti itu. Nah, ini akan berdampak ke marketernya juga. Jadi marketer itu perlu ngasih extra information ya untuk mengakomodasi keinginannya si konsumen ini gitu. Jadi contohnya kayak Apple. Apple itu kan punya apa shopping help. Jadi produk Apple kan seperti yang kita tahu dia itu apa ya eksklusif, mahal gitu. Jadi kayak orang-orang yang mau beli produk Apple tuh pastinya ada pertimbangan-pertimbangan tersendiri yang itu makan banyak waktu juga karena cost yang dikeluarin kan juga besar gitu. Sehingga di sini Apple itu punya shopping help. Shopping help-nya itu community atau komunitas yang isinya tuh nanti bisa melakukan question and answers kayak gitu. Nah, ciri dari high involvement purchase yang sempat disinggung itu yang mendasari atau yang apa ya uh, yang apa ya jadi kayak yang involve ke konsumen itu kondisi yang involve ke konsumen itu yang high involvement itu biasanya konsumen itu nggak wait for details gitu jadi mereka nggak mempermasalahkan warnanya tuh harus warna ungu atau apa gitu tapi kalau mau beli rumah kan kayak yang dilihat tuh apa gitu yang pentingnya oh bangunannya kokoh gitu terus kayak aliran aliran listriknya gimana airnya gimana gitu jadi lebih ke fungsinya dan kualitasnya dan harganya tuh reasonable atau enggak gitu udah gitu brandnya ini sebenarnya nggak terlalu bermasalah tapi as long as biasanya sih yang dipilih sama konsumen itu tendensinya oh dia udah trusted brandnya gitu udah apa ya ada satisfied performance di belakang gitu kayak udah ada pengalaman brand ini tuh bakalan apa ya well perform lah gitu jadi itu yang ngebedain durable dan non durable. Oke, masuk ke non durable ini tuh kayak makanan ya paling gampang tuh contohnya makanan. Tapi bisa juga newspaper dan juga apa namanya toiletries kayak gitu-gitu. Jadi contohnya tuh kayak kita nih makan pagi gitu ya. Nah nanti kan siang, sore, malam tuh kita udah ngerasa lapar lagi dan harus beli makanan lagi kan. Jadi akhirnya itu yang dinamain nge-provide benefits dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau beli rumah kan nggak mungkin sehari 3 kali gitu ya. Nah, kalau makan kan itu jangka waktunya benar-benar pendek dan harus di apa penuhi gitu. Terus ini tadi low involvement purchase kebalikannya. Kalau involvement purchase itu saking apa ya udah terbiasanya, udah rutin dan juga apa berulang gitu ya, rutin berulang dan cepet gitu harus dipenuhinnya tuh cepet gitu. Kalau lapar kan kita nggak bisa lama-lama gitu kan untuk kayak dapetin makanan gitu memenuhi rasa lapar itu gitu. Jadi di sini ada uh, pernyataan ya, marketers often focus on creating brand loyalty and making these products readily available and appealing to consumer through attractive packaging, promotions, and advertising. Jadi kalau yang high involvement purchase di durable goods itu lebih fokusnya ke apa namanya nge-provide extra information gitu ya karena ada pertimbangan-pertimbangan yang tadi gitu yang jangka panjang kalau di low environment conditions gitu ya itu tuh marketer fokusnya untuk attract konsumennya ini dengan cara um, bikin-bikin promosi terus advertise apa namanya iklan iklan dan juga apa sih packagingnya tuh yang lucu gitu yang atraktif
Nah, contohnya tuh kayak apa ya? Kayak lihat iklan Indomie gitu. Nih sorry ya lagi puasa. Kan kalau lihat iklan Indomie tuh, aduh gue pengen beli rasa ini apa namanya? Ngelihat Indomie kan ada macam-macam rasanya gitu ya. Pas diiklanin tuh kayak gue pengen beli ter ke kantin beli ini gitu. Jadi ngeliat iklannya tuh atraktif gitu, bisa akhirnya memantik rasa penasaran dan juga akhirnya beli gitu. Nah, untuk selanjutnya ini how do consumers buy products. Nah, kalau jadi kan tadi ada how do consumers buy products sama how do business buy products ya. Jadi kalau consumers ini tuh pasarnya ada convenience product, jadi pasar konsumen, kita sebutnya pasar konsumen ya. Jadi pasar konsumen itu isinya produk-produk yang dibeli sama konsumen yang produknya itu habis dikonsumsi sama dirinya sendiri. Nah, itu gitu. Jadi konsumen itu punya, bisa diem nggak? Jadi pendasarian konsumen itu tuh punya upaya yang beda-beda gitu ketika membeli suatu produk. Jadi kan ada nih produk-produk yang dibeli itu dengan pertimbangan problem solving yang limited. Jadi nggak terlalu banyak pertimbangan yang tadi yang low involvement gitu. Terus ada juga yang extended problem solving gitu. Jadi yang high involvement purchase itu ujung-ujungnya akan membuat si konsumen ini tuh memperpanjang proses pemecahan masalahnya gitu. Oke, langsung aja masuk ke apa aja gitu produk-produk yang ada di pasar konsumen ini. Jadi ada convenience products ya. Convenience product ini tuh terbagi jadi 3 lagi. Ada yang staple products atau produk-produk yang pokok. Terus ada yang impulse products. Nah ini biasanya nggak pokok ya. Tapi berdasarkan dorongan impulsnya aja gitu. Kayak impulse buying gitu. Ada juga yang emergency products gitu. Barang atau produk-produk yang dalam apa ya keadaan yang gawat darurat gitu. Di sini kalau convenience produk itu biasanya dibelinya tuh secara rutin, nggak banyak pertimbangan gitu kan. Kayak makanan, produk rumah tangga. Kalau staple products itu ada nilai pentingnya gitu. Produk pokok yang emang biasa dibeli, tapi emang itu tuh esensial. Jadi kayak beras gitu, itu kan esensial gitu ya, sama pasta gigi, kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang impulse products. Impulse products tuh biasanya kayak Kinder Joy, permen, gitu-gitu loh. Yang majalah-majalah lucu. Kalau dulu majalah-majalah gitu ya. Nah itu sama barang-barang kecil yang lucu gitu kayak gantungan gitu-gitu loh. Nah terus kalau yang emergency products itu kayak baterai. Nah baterai itu tuh emergency ya karena biasanya dipakai tuh dalam keadaan apa ya, jarang gitu orang yang ngestok baterai nggak sih. Nah jadi itu tuh namanya emergency products. Dan juga rokok. Nah ini uh, kenapa rokok jadi emergency product ya, karena kalau dilihat dari POV-nya orang-orang yang udah punya kecanduan terhadap rokok, jadi rokok itu suatu hal yang emergency gitu, yang darurat, yang harus segera dibeli gitu, karena udah ada faktor kecanduan itu tadi. Kayak selanjutnya yang shopping products ya. Jadi shopping products itu tuh barang-barang yang kebalikan dari convenience product, yang paling kontras gitu. Kalau tadi convenience products gak punya banyak pertimbangan untuk akhirnya beli. Kalau shopping products tuh produk yang masuknya ke dalam apa ya, ditaruh dulu di shopping chart gitu. Jadi kayak pakaian, elektronik. Nah itu kan biasanya kita nggak langsung tiba-tiba beli ya, tapi ada pertimbangan yang panjang dulu, apa yang kayak gimana, terus pakaiannya juga kualitasnya mau yang kayak gimana dan sebagainya gitu. Jadi lebih banyak pertimbangan ke harga, merek juga kualitasnya gitu. Yang ketiga specialty products. Nah specialty products ini produk khusus ya. Jadi dia punya karakteristik yang unik. Produknya ini kayak perhiasan, mobil mewah, sama produk-produk yang langka gitu. Dan biasanya ini oleh apa ya, dicarinya tuh sama
orang-orang tertentu aja gitu, pasar-pasar tertentu aja. Kemudian yang ketujuh itu unsold products. Unsold products ini tuh produk yang nggak dicari gitu. Nah, nggak dicari ini ternyata bukan berarti tidak dibutuhkan ya. Jadi nggak dicari itu karena emang konsumennya nggak punya awareness terhadap produk tersebut. Oh ternyata produk ini gue butuhin loh gitu. Nah itu belum ada di atau maksudnya belum terlalu muncul gitu di apa namanya di dalam diri konsumen gitu. Jadi si marketernya ini harus apa namanya lebih ekstra gitu untuk nyadarin si konsumennya ini kalau produk ini ternyata lo butuhkan gitu. Contohnya kayak asuransi jiwa, terus produk kesehatan, produk keamanan gitu. Nah, kayak paling gampang contohnya asuransi jiwa ya. Itu kan sekarang sekarang mungkin udah banyak dicari gitu, tapi dulu atau sebelum pandemi gitu ya, itu kan orang masih kayak nggak terlalu memusingkan soal kesehatan dan sebagainya ya. Tapi semenjak pandemi itu orang-orang udah mulai aware gitu sama asuransi. Itu memproteksi. Pokoknya banyak jenis-jenis asuransi, tapi intinya itu asuransi jiwa. Produk yang nggak dicari tapi sebenarnya dibutuhkan gitu sama si konsumen. Selanjutnya ini masuk ke pasar bisnis ya. Kalau di buku itu dijelasin kalau marketer itu mengklasifikasikan B2B products ini tuh berdasarkan cara si organizational customers ini menggunakan produk yang mereka beli ke kita gitu. Atau nggak harus yang mereka beli ke kita sih. Dia beli produk itu buat apa gitu. Nah, itu diidentifikasi gitu, dianalisis sama si marketernya ini sampai akhirnya nanti dia bisa nemuin penemuan yang apa ya? Yang pasti dibeli deh sama si bisnis ini gitu untuk kembangin bisnisnya dia juga. Sama aja kayak di consumer products gitu kan. Kita udah diidentifikasi apa namanya bagaimana mereka menggunakan produknya ini nanti akhirnya bisa membuat bauran marketing dan juga desain produk yang sesuai sama kebutuhannya. Nah di pasar bisnis ini tuh ada equipment. Equipment itu lebih ke apa namanya? Sorry. Ketika bisnis itu membeli peralatan ya, kayak mesin produksi, komputer gitu, untuk menunjang bisnisnya. Nah, nantinya tuh alat-alat ini atau equipment ini dibeli untuk mengefisiensikan proses kerja, kualitas, dan juga biaya perawatan itu juga dilihat. Kemudian di sini ada maintenance, repair, and operating atau MRO. Jadi produk yang digunakan untuk perawatan, perbaikan, dan juga operasional. Jadi um, kayak suku cadang gitu ya, um, bahan-bahan pembersih. Karena kan barang atau equipment yang udah dibeli itu harusnya langsung harusnya juga dirawat ya, bukan cuma di itu doang, bukan cuma dibeli gitu, tapi juga nanti sepanjang perjalanan dipakainya equipment itu juga harus dirawat gitu. Kemudian ada raw materials. Nah, ini kayak logam, kalau misalnya ada perusahaan yang butuh logam gitu ya, atau plastik, kain gitu, yang bahan-bahan tuh emang bahan-bahan dasar banget gitu. Uh, ini gimana ya? Boleh di ini dulu nggak ya? Soalnya di itu disuruh pergi. Halo, PJ? Kenapa Mel? Disuruh keluar nih, bentar ya. Disuruh keluar. Bagi yang terkendala bisa digantikan dulu oleh rekannya.
Oke, sebelumnya mohon maaf ya tadi sempat terkendala. Suaranya masuk gak? Suaranya masuk. Ini tadi lanjut ya. Pasar bisnis masuk ke proses material and special services. Oke, jadi kalau bahasa Indonesianya tuh bahan olahan dan layanan khusus ya. Nah, bahan olahan ini tuh kayak produk setengah jadi yang nantinya bakal dipakai untuk produksi. Kalau dari POV bisnis itu ngeliat ya, melihat apa namanya bahan olahan ini versus supaya nanti barang setengah jadi itu bisa ditingkatkan efisiensinya. Kemudian ada juga komponen parts, komponen teknik gitu ya, ada roda gigi, elektronik, hal-hal yang mekanis gitu. Ini ya mereka milih pemasok yang memberikan komponen yang berkualitas dan juga tepat waktu gitu. Tapi itu pasar bisnisnya. Ini langsung kalau suaranya masuk lagi. Oke. Jadi yang dimaksud dengan produk baru itu yang diubah secara setau yang emang baru dibuat atau produk yang baru udah launching tapi masa berlakunya itu cuma 6 bulan gitu. Jadi kayak udah lewat 6 bulan itu bukan produk baru lagi. Tapi kalau dari marketing standpoint atau dari POV-nya marketing sendiri itu pokoknya apapun produk apapun yang baru dilihat konsumen itu sesuatu yang baru itu. Jadi kan misalnya udah lewat 6 bulan pun kalau emang si konsumen ini baru aja ngeliat itu, ya berarti itu adalah suatu produk yang baru itu baru ditemukan. Ya, proses inovasi ini tuh melibatkan
proses kreativitas. Jadi bisa timbul suatu inovasi karena adanya kreativitas. Nah, ini bukan cuma sesuatu yang baru aja gitu, tapi juga selanjutnya types of innovations. Types of innovations ini ada tiga tipe. Yang pertama continuous innovations. Kita mulai dari kanan ya. Continuous innovation atau inovasi berkelanjutan. Kalau inovasi yang berkelanjutan ini melibatkan perbaikan yang bertahap ya. Jadi nggak tiba-tiba, jadi sifatnya ini evolusioner. Jadi pasar itu nggak terlalu terguncang gitu, nggak terlalu radikal. Contohnya itu kayak peningkatan versi perangkat lunak di HP, di komputer gitu. Terus atau perbaikan desain produk, atau peningkatan efisiensi produk, kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada yang discontinuous innovations. Nah, discontinuous innovation atau inovasi discontinue itu perubahannya tuh mendasar gitu, kebalikannya ya dari si continuous innovation. Kenapa dibilang mendasar? Karena inovasi ini tuh dibuat jadi sesuatu yang produk yang nantinya bakal benar-benar baru. Contohnya nih, kayak dulu kan masih pakai itu dia. Sorry Piana, boleh di mute dulu. Ini nanti malam bareng-bareng lagi. Lama banget, satu kelompok lama banget. Lanjut. Ketika mobil listrik itu digantikan, yang menggantikan apa namanya, mobil bermesin pembakaran internal, nah, itu kayak bahan bakar BBM biasa gitu loh. Yang lebih signifikan. Jadi levelnya itu di atas innovation, tapi nggak separah di innovation. Oke, ini yang pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang keempat, yaitu tentang pengembangan baru yang akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Syakira. Baik, selanjutnya itu ada new product development. New product development ini merupakan sebuah hal yang pasti terjadi sebab kondisi persaingan dan kebutuhan pasar terus berubah atau bersifat dinamis. Pengembangan produk ini biasanya dilakukan bertujuan untuk bersaing di pasar, mempertahankan bahkan memperluas pasar yang dimiliki. Development merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan atau seseorang untuk menghasilkan suatu inovasi produk yang baru yang nantinya akan ditawarkan kepada pelanggan atau pasar. Nah, seperti yang dilihat di slide PPT, ada 7 tahapan, mulai dari idea generation
sampai commercialization. Yang pertama itu idea generation. Tahapan ini menjadi tahapan yang paling pertama dalam pengembangan produk baru. Perusahaan harus mengikuti tren yang berkembang dan melihat kesempatan dan kebutuhan apa yang ada di pasar saat ini. Biasanya pemasar itu mengumpulkan berbagai sumber dari manapun. Biasanya pemasar itu paling banyak mengumpulkan ide itu dari pelanggan. Contohnya itu kayak perusahaan Lego. Perusahaan Lego itu dia mengembangkan suatu platform online di mana dia menyediakan untuk para penggunanya mengusulkan suatu ide. Nah, jika ide ini bisa dilihat oleh masyarakat umum dan masyarakat umum tuh kalau misalnya tertarik dengan ide yang diusulkan, ini akan menjadi peluang besar untuk nantinya perusahaan akan meluncurkan produk inovasi baru sesuai ide yang sudah diusulkan itu. Terus yang kedua ada product concept development and screening. Setelah dilakukan tahap pengumpulan ide-ide, perusahaan tentunya harus nge-screening ide-ide yang udah terkumpul tadi. Karena nggak semua ide pastinya langsung dilakukan proses produksi. Kayak banyak hal yang dipertimbangkan oleh perusahaan, kayak apakah idenya itu sesuai dengan tujuannya perusahaan, atau apakah ide itu relevan atau solutif. Boleh di slide. Next slide. Selanjutnya yang ketiga itu ada marketing strategy development. Nah, pemasar itu harus mengidentifikasi pasar sasaran dan menentukan bagaimana cara memasarkannya. Pada tahap ini, berarti pemasar itu harus mengidentifikasikan pasar sasarannya, terus dia juga harus mencakup perencanaan penetapan harga, distribusi, dan pengeluaran promosi, baik itu untuk pengenalan produk baru maupun untuk nanti jangka panjang. Terus yang keempat ada business analisis. Nah, pada tahap ini, setelah konsep yang lolos dalam penyaringan, tahap selanjutnya itu ini, business analysis. Meskipun pemasar yakin bahwa terdapat peluang nih di pasar untuk produk tersebut, tapi mereka masih harus mencari tahu apakah produk tersebut dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan untuk perusahaan, apakah produk meningkatkan penjualan mereka atau enggak. Yang kelima ada technical development. Dalam technical development ini jika sudah sebuah konsep produk sudah berhasil lolos dari tahap analisis bisnis, maka selanjutnya ini technical development, yang mana para pemasar itu akan melibatkan orang lain, dalam artian berarti dia udah kayak memperluas jangkauannya. Contohnya itu kayak dia melibatkan insinyur untuk kayak melakukan penyempurnaan desain dan proses produksi. Yang keenam itu ada tes marketing. Di tes marketing ini, sebelum produk dipasarkan sesuai dengan strategi pemasarannya, maka produk harus melewati uji marketing. Nah, biasanya itu perusahaan mengetes marketingnya itu dalam skala kecil dulu sebelum akhirnya nanti diluncurkan ke benar-benar pasar produksinya gitu. Karena kalau misalnya langsung diluncurkan ke pasar yang seharusnya itu resikonya banyak. Jadi mereka harus menguji ini tes marketing. Selanjutnya yang tahap terakhir itu commercialization atau komersialisasi.
fase terakhir dalam pengembangan produk baru. Berarti ini udah pada tahap peluncuran produk. Dan ini menentukan terlibat proses produksi, distribusi, periklanan, promosi penjualan dengan skala penuh. Tadi kalau misalnya di tes marketing itu masih skala kecil, kalau commercialization ini udah skala besar. Jadi udah benar-benar yang diluncurkannya gitu. Nah, oleh karena itu di tahap ini suatu produk nggak bisa terjadi dengan semalam doang. Jadi benar harus melewati proses yang benar-benar matang. Contohnya itu dan ini memakan modal yang banyak, tapi bisa diantisipasi dengan menggunakan teknologi. Kayak contohnya itu seperti satu channel namanya Shark Tank. Dia menyediakan pendanaan untuk orang-orang yang ingin membuka usaha. Nah, dana tersebut itu biasanya dari individu seseorang gitu yang pengen nyobain sampel produknya, atau juga bisa juga dari seseorang atau usaha yang ingin menaruh investasi kepada produk ini. Boleh di next slide. Oke ya. Selanjutnya dibacakan rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya, Farel Plokit Wahid, akan menjelaskan adoption and diffusion of new products. Boleh next slide. Nah. Oke, jadi adopsi sama difusi itu apa sih? Nah, jadi adopsi itu adalah proses di mana konsumen memutuskan untuk mulai menggunakan produk yang baru bagi mereka. Nah, ini dalam proses adopsi ini biasanya melibatkan serangkaian tahapan yang dilalui konsumen sebelum mereka akhirnya menerima dan menggunakan produk tersebut secara utuh. Nah, selanjutnya ada difusi. Nah, difusi ini adalah proses penyebaran, kesadaran, dan pengadopsian produk baru tersebut ke seluruh pasar seiring berjalannya waktu. Ibaratnya nih, kita ngelempar batu ke kolam yang tenang. Nah, pastikan saat batunya itu terlempar masuk ke dalam kolam, itu ada seperti gelombang yang menyebar. Nah, itulah yang disebut dengan difusi. Nah, dalam adopsi itu ada beberapa tahap. Yang tahap pertama adalah awareness. Nah, di awareness ini konsumen mereka bisa dengar dari iklan, ulasan, atau rekomendasi dari orang lain. Maaf. Yang kedua ada tahap interest. Di tahap ini, konsumen menunjukkan minat mereka nih dalam produk kita setelah melihat iklan yang telah kita sampaikan ke mereka. Yang ketiga ada penilaian. Di tahap ini konsumen mulai mengevaluasi nih produk baru kita nih dengan produk yang lainnya. Misalnya nih kita misalnya Apple, mereka launching iPhone baru. Kita konsumer jadi tertarik nih. Tapi pasti walaupun mereka sudah tertarik, mereka nggak langsung beli. Pasti mereka membanding-bandingkannya dengan brand lain. Misalnya mereka membandingkannya dengan Samsung atau Oppo atau merek lain seperti Motorola, HP, dan lain-lain. Selanjutnya ada tahap trial. Di tahap trial ini konsumen mulai mencoba produk kita untuk melihat seberapa baik sih produk kita ini. Misalnya kan kalau kita ke iBox atau ke Erafone itu ada display-display HP yang bisa kita cobain, kita uji coba, kita cek segalanya seperti itu. Yang terakhir selanjutnya ada proses adopsi. Nah, di tahap ini konsumen sudah mulai membeli barang kita. Yeay, udah beli, tapi nggak sampai di situ juga. Selanjutnya ada tahap konfirmasi. Di tahap
maaf. Yang terakhir ada tahap penyesuaian. Nah, di tahap ini kita produk kita tersebut melakukan konfirmasi lah ke konsumen tersebut tentang produk kita. Contohnya seperti Erafone. Misalnya kita beli beli handphone di Erafone kan setelah beberapa bulan kemudian biasanya ada bagian sales mereka atau konsumen service mereka yang menghubungi kita nih tentang bagaimana produk tersebut, seperti apakah ada kendala kah atau bagaimana feedback kita terhadap produk tersebut, seperti itu. Boleh next slide. Nah, selanjutnya ada adaptor kategoris. Di adaptor kas- ah maaf di kategoris ini kita mengklasifikasikan individu berdasarkan waktu mereka mengadopsi produk tersebut. Yang pertama ada inovators. Inovators ini adalah kelompok pertama yang menerima dan mengadopsi produk baru tersebut. Mereka biasanya lebih cenderung berani, suka ambil risiko dan terbuka terhadap teknologi baru. Yang kedua ada early adopters. Nah, kelompok ini mengikuti para inovator nih. Biasanya mereka memiliki pengaruh sosial yang kuat dan seringkali menjadi pemimpin opini dalam masyarakat. Contohnya seperti influencer. Selanjutnya ada early majority. Nah, di early majority ini mereka adalah masa pertama yang cukup besar untuk mengadopsi produk baru setelah dipengaruhi oleh early adopters ini. Mereka biasanya lebih berhati-hati dalam membuat keputusan dan dan membutuhkan bukti kinerja produk tersebut sebelum mereka yakin untuk mengadopsinya. Nah, selanjutnya ada late majority. Biasanya kelompok ini terdiri dari individu yang skeptis terhadap inovasi dan cenderung mengadopsi produk setelah mayoritas orang yang sudah melakukannya. Mereka biasanya lebih konservatif dalam pendekatan dan mereka biasanya lebih konservatif dalam pendekatan terhadap teknologi baru. Selanjutnya ada laggards. Nah, laggards ini adalah individu yang paling lambat dalam mengadopsi produk baru. Mereka biasanya lebih cenderung sangat tradisional dan resisten terhadap perubahan. Dan bahkan mereka bisa saja tak pernah mengadopsi produk baru tersebut sama sekali. Boleh next slide? Nah, selanjutnya ada product factors that affect the rate of adoption. Biasanya kan kalau kita merilis produk baru, walaupun itu bisa dibilang produk terbaik sepanjang masa atau apalah, pastinya kan nggak bakal langsung sukses gitu. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi rate of adoption tersebut. Yang pertama ada relative advantage. Nah, misalnya nih kita sebuah perusahaan meluncurkan HP baru yang fiturnya lebih canggih deh dari HP lain. Maaf, maaf. Pertama ada relative advantage. Biasanya kan, sebentar.
Yang pertama ada keunggulan relatif atau relative advantage. Dalam tahap ini biasanya konsumen menganggap suatu produk lebih unggul dibandingkan alternatif lainnya, seperti dalam hal manfaat dan sebagainya. Biasanya mereka lebih cenderung biasanya produk yang mengandung keunggulan relatif ini biasanya lebih cepat diadopsi oleh masyarakat. Yang kedua, ada kesesuaian atau compatibility. Tingkat kesesuaian suatu produk dengan perilaku nilai dan kebutuhan konsumen mengaruhi tingkat adopsinya. Nah, biasanya produk yang cocok dengan praktik yang sudah ada cenderung diadopsi lebih cepat oleh masyarakat. Yang ketiga, ada complexity. Nah, produk yang mudah dipahami dan digunakan cenderung diadopsi lebih cepat dibandingkan dengan produk yang susah dipahami. Selanjutnya ada reliability atau dapat dicoba. Biasanya kan konsumen lebih suka produk yang bisa dicoba gitu, seperti sepatu yang ada di sport station atau lain-lain. Biasanya kan bisa kita coba dibandingkan dengan yang online, kita nggak bisa nyoba langsung seperti itu. Yang terakhir ada observability, di mana dalam observability ini konsumen biasanya melihat dari tingkat keterlihatan manfaat produk kita nih oleh orang lain yang mempengaruhi tingkat adopsinya. Nah, biasanya produk dengan manfaat yang mudah diamati seringkali diadopsi lebih cepat karena orang lain dapat melihat keuntungannya secara langsung. Nah, di sini ada beberapa contoh yang sudah saya masukkan. Yang pertama ada Betamax Video Player. Ini Betamax Video Player ini masuk ke dalam produk gagal. Soalnya kompetitor mereka, VHS, itu bisa merekam video lebih lama daripada si Betamax Video Player ini. Makanya si Betamax Video Player ini gagal dan orang lain lebih cenderung memilih ke VHS. Yang kedua ada Heinz Multicolor Ketchup. Nah, waktu itu Heinz sempat meluncurkan saus tomat dengan berbagai warna dan berbagai rasa. Mungkin kan tujuan dari Heinz ini itu untuk menarik konsumen karena warnanya beragam nih dan menarik. Nah, tapi walaupun konsumen tertarik dengan warna tersebut, mereka tidak tertarik dengan rasanya itu. Contohnya seperti saus tomat mint ini. Banyak konsumen yang tidak suka dengan saus tomat rasa tersebut. Selanjutnya ada Indomie Noodles. Kita tahu kan kalau Indomie melekat dengan rasa yang kuat lah, bisa dibilang kayak micinya berasa banget rasanya ada banget gitu. Nah, di Indomie My Noodles ini mereka itu target pasarnya adalah anak-anak kecil, tapi mereka mengurangi tingkat kadar dari MSG-nya tersebut. Nah, karena tingkat kadar MSG-nya tersebut berkurang, rasanya menjadi kurang berasa lah dibilang, malah hampir hambar. Nah, makanya banyak konsumen yang tidak suka nih sama Indomie My Noodles ini, dan akhirnya produk itu ditarik dari pasar oleh PT Indomie sendiri. Seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Presentasinya sudah selesai. Di sini kalau ada bisa dilakukan tanya jawab di LMS ya sesuai instruksinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.